Baik, mungkin kita mulai saja untuk webinar sore ini di hari Selasa tanggal 25 Februari. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang sculpture painting, terutama untuk teman-teman yang masih baru banget tahu tentang sculpture painting, baru lihat di Instagram gitu ya, kayak apa sih seni sculpture painting ini. Hari ini kita akan berkenalan dengan seninya, dengan penciptanya, terus kita juga akan lihat prakteknya tuh kayak apa. Aku izin share screen dulu ya untuk yang sekarang kita akan lihat tentang sculpture painting. Nah, hari ini kita temanya tema pink pink gitu ya. Karena hari ini kita mau praktek bunga sakura. Nah, untuk teman-teman yang masih baru, senang banget ya bisa gabung sini juga dan bisa apa tambah pengetahuan tentang sculpture painting. Oke, nah apa sih yang mau kita bahas di webinar kali ini? Kita akan kenalan sama apa itu sculpture painting, terus kita juga akan mengulas, lihat-lihat karyanya Evgeny Ermilova, si penemu sculpture painting ini. Terus nanti juga kita akan praktek ya bikin bunga sakura, terus Q&A cara belajar sculpture painting, dan nanti ada giveaway karya sculpture painting. Aku mau ngasih satu jewelry untuk teman-teman ya. Nah, pasti udah sering lihat ya di akunnya Natura Craft itu pasti udah lihat ada beberapa macam seni yang ada di Natura Craft. Dan kebanyakan teman-teman di sini yang gabung di webinar sculpture painting itu taunya dari Natura Craft ya Instagramnya. Kita itu sebenarnya sebuah studio seni, studio kursus ya yang mengajarkan seni decoupage, seni sculpture painting dan seni acrylic painting. Nah, utamanya kita hari ini akan membahas seni sculpture painting. Nah, izinkan saya berkenalan juga. Nama saya ini. Saya owner sekaligus founder dari Natura Craft. Saya juga ngajar decoupage dan ngajar sculpture painting. Jadi tahun 2017 itu saya belajar sculpture painting ke Rusia dan ketemu Evgenia Ermilova langsung di sana ya, belajar apa privat sama beliau. Dan ya alhamdulillah bismillah sekarang kita jadi partner semenjak 2017 sampai sekarang untuk pengajaran sculpture painting sama penjualan plasternya gitu ya. Karena memang plasternya itu unik, spesifik gitu ya, susah ditemukan dimanapun untuk seni sculpture painting. Sementara ini dari Evgenia Ermilova bahannya seperti itu. Nah, untuk sculpture painting ini adalah seni lukis 3 dimensi yang pakai alat pisau palet dan bahan dekoratif plaster. Jadi mungkin kalau teman-teman tahunya painting itu melukis, mewarnai pakai cat akrilik, pakai cat air, pakai cat minyak, itu painting yang tradisionalnya yang kita kenal ya. Cuman kalau sculpture painting ini dia berbeda di bahan. Kalau alatnya sebetulnya sering dipakai ya sama di dunia lukis ya, tapi kalau bahannya memang ini masih terhitung baru ya untuk bahan yang namanya plaster. Nanti kita akan lihat seperti apa sih plaster ya, kita akan jelaskan lebih lanjut nanti ya. Nah, sculpture painting itu bisa dibuat apa aja? Sculpture painting bisa dibuat yang pertama lukisan. Nah, ini lukisan yang dibuat sama artis kita, Evgenia Ermilova, ini bisa dibikin lukisan segede dinding ya. Dia bikin panel besar dan lukisannya itu 3 dimensi. Kalau teman-teman tahu still life ya, gaya lukisan still life itu yang kayak ada pot bunga, terus ada bunga-bunganya. Ini bisa dibikin versi 3 dimensinya gitu ya. Jadi yang pertama bisa dibikin lukisan, kemudian kita bisa bikin jam. Nah, jam ini bisa ukuran yang kecil, mulai dari kayak diameter 20 cm sampai yang sebesar yang ada di layar ini ya. Ini mungkin lebarnya bisa sampai 1 meter lebih. Jadi bisa dibuat untuk barang dekoratif di rumah. Kemudian, nah ini yang menarik, ini bisa dibikin jewelry atau aksesoris. Seperti kelas kita kemarin ya, kita ngadain masterclass hari Sabtu lalu itu membuat jewelry. Nah ini bisa dipakai untuk cincin, untuk gelang, untuk pendant, kalung gitu ya. Atau bros juga bisa. Jadi bisa dipakai atau bisa dibikin versi kecil gitu ya. Kemudian kita juga bisa bikin sculpture painting di cermin. Nah, siapa nih yang udah pernah coba? Udah ada beberapa studi yang coba ya bikin di cermin. Jadi dia aja cermin di toko apa ini ya furniture atau toko interior. Terus kita tambahin cermin itu dengan sculpture painting. Jadi bisa langsung nempel dan dia awet ya, nggak perlu dilem lagi, hanya perlu langsung bikin bunganya di atas cermin. Kemudian kita juga kalau punya barang dekorasi di rumah seperti kap lampu ini bisa ditambahin sculpture painting juga ya kalau nanti teman-teman di rumah punya
apa ya yang bisa dekorasi di rumah itu. Frame gitu ya. Frame juga bisa dibikin untuk ini ya, sculpture painting juga ditambahin gitu ya. Terus apalagi nih yang bisa dibikin? Nah, siapa yang punya tas anyaman di rumah? Tas anyaman ini bisa ditambahin bunga sculpture juga. Memang sih nggak terlalu eh, padat ya ininya ya. Apa namanya permukaannya itu dia agak-agak lunak sedikit, tapi bisa juga dihias dengan sculpture painting gitu ya. Kemudian bisa ada deh, ada seni kuliner. Nah ini, jadi kalau sculpture painting itu metodenya namanya sculpture painting, tapi sebenarnya pengaplikasiannya bisa di banyak apa ya, di banyak bidang seperti ini seni kuliner. Teman-teman pasti udah pernah lihat ya yang menghias di atas roti pakai biasanya pakai ubi ya kalau yang di atas roti itu, atau pakai kentang. Atau kalau yang di kue atau cake itu dia pakai buttercream atau coklat cream gitu ya. Ini bisa dipakai juga metodenya, dan kita juga sering banget ada student yang memang basicnya itu di menghias kue atau cake decorating. Nah, mereka belajar seni sculpture painting untuk diterapkan ke perkuehan lah pokoknya ya di kuliner, di dunia kuliner. Seperti itu ya. Nah, nggak afdol dong kalau kita tahu sculpture painting tapi kita nggak tahu siapa yang menciptakannya. Nah, yang membuat sculpture painting itu namanya Evgenia Ermilova. Ini teman-teman pasti udah familiar sih karena udah sering kita sebut ya di Instagram, di Reels atau di story kita, dan bahkan di bio kita juga teman-teman bisa langsung klik ya nama Evgenia Ermilova. Ini gurunya. Beliau ini menciptakan sculpture painting tahun 2015, terus mendevelop bahannya, dan sekarang dia menjual bahannya juga ya, tuh, yang sculpture painting ini. Beliau ini punya pendidikan di bidang seni, jadi punya pendidikan formal di bidang seni, di artis, colorist, sama fashion design. Terus karya-karyanya juga udah banyak dikoleksi sama apa ya, kolektor mungkin sebutannya ya, sama kolektor dunia gitu kan, dijual di berbagai galeri seni. Terus karyanya tuh mencapai harga $3.000. $3.000 itu berapa ya? 40 juta sampai 50 juta ya kalau di Indonesia itu, kalau dirupiahkan. Itu sudah high level ya. Jadi maksudnya tuh seni sculpture painting ini memang bisa sampai di tahap itu gitu ya. Nah, FJ-nya sendiri ini juga memproduksi barang seninya atau bahannya untuk plaster ya. Dan FJ-nya udah mengajar sculpture painting dari tahun 2015 ke ribuan murid baik secara offline maupun online. Gitu ya. Nah, apalagi nih fakta-faktanya tentang sculpture painting. Ini kita sekarang masuk ke sesi mengulas karya-karya Evgenia Erminova. Bukan mengulas sih sebenarnya ya, mau mencari inspirasi, melihat gitu seperti apa sih karya Evgenia Erminova ya. Karena ini yang jadi referensi kita semua ya yang bikin sculpture painting. Nah, Evgenia tuh kurang lebih seperti ini ya karyanya. Teman-teman bisa lihat betapa cantiknya, bentuknya yang meliuk-liuk, kemudian warnanya yang kombinasinya harmonis gitu. Ini pasti nggak lepas dari ilmu yang Evgenia punya sebagai artis colorist ya, atau ahli warna ya, ahli warna. Dan dia juga ada apa basicnya dia fashion design, jadi pasti punya sense of artnya juga lumayan tinggi ya. Nah, ini yang tadi kita zoom in lagi. Karyanya Evgenia itu ini so far yang paling besar ya yang pernah kita lihat yang beliau share di Instagram ya. Jadi ini gede banget sih, Evgenia itu ngerjainnya sampai apa nunduk-nunduk gitu ya. Besar banget lah ini, yang bunga paling besarnya aja lebih besar dari kepalan tangan gitu ya. Jadi ngerjainnya itu em, sangat ekstra sekali ya. Nah, boleh teman-teman di ada Kak Tiara di eh, chat ya yang udah share link Instagram Evgenia Ermelova, barangkali ada yang belum follow. Jadi boleh dicek-cek gitu ya, ada linknya di sana. Nah, ini kalau gambar yang kanan tuh dilihat secara lebih detail. Seperti ini ya detailnya. Jadi memang satu persatu dikerjakan pakai tangan. Daun itu sebenarnya kalau di sculpture painting bisa aja pakai stensil ya, ada yang namanya stensil. Tapi ini semuanya by hand gitu ya, handmade semuanya. Nah, ini ada karya lainnya yang Evgenia Ermilova bikin. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini komposisi dari bunga rose ya. Ada warna pink, bahkan kita bisa menambahkan ornamen kupu-kupu. Terus backgroundnya juga dibikin bertekstur.
Jadi ini memang di seni sculpture painting ini kita main tekstur. Teman-teman yang udah pernah nyoba melukis pakai apa ya namanya itu yang untuk bertekstur itu ada ya bahannya. Saya lupa ya namanya apa. Bukan plaster dinding ya, tapi yang untuk lukis. Saya lupa namanya nama bahannya ya. Itu dipakai di dunia apa lukis ya. Tapi di sculpture painting kita kan memang pakai pasta ya. Dan pastinya timbul gitu untuk background pun kita bisa bikin bertekstur. Apalagi ini untuk bunganya bisa sampai dibikin meliuk, dibengkokkan. Nah, karena ada bahan spesial di dalam plasternya yang bisa membuat si kelopaknya itu tinggi dan bisa kita bengkok-bengkokkan atau dibikin meliuk. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini ada teman-teman bisa lihat ada burung ya di situ ya. Nah, jadi sculpture painting ini bukan cuma buat bikin bunga aja. Kebanyakan memang untuk bunga ya karena ya memang indah gitu ya bunga. Tapi kita bisa nambahin juga untuk ornamen lainnya atau objek lainnya seperti burung atau waktu itu pernah ada yang bikin apa namanya perahu, ada yang bikin juga mobil bentuk-bentuk lain gitu ya. Jadi bisa ditambahkan dengan tetap menggunakan bahan dekoratif plaster. Nah, ini ada karya yang mau saya share juga. Nah, ada karya yang di kiri itu bunga warna orange. Ini saya pengen menunjukin warna hangat dan warna dingin. Jadi di plaster ini warnanya kan ada macam-macam ya, ada 50 lebih warna. Kita bisa mengkombinasikan berbagai warna ini. Nah, sebelah kiri ini contoh karya Evgenia yang punya nuansa hangat ya. Teman-teman yang udah pernah tahu tentang teori warna mungkin ya tipis-tipis kita tahu ya ada kelompok warna hangat, ada kelompok warna dingin. Nah, di sini juga bisa ya dibuat seperti itu. Jadi ini, sekolah yang nanya sih, Mbak Nisa ini tuh bikinnya plaster putih dulu terus dicat ya nanti ya? Enggak, ini tuh dibikinnya dari awal sudah eh, berwarna plasternya. Dan kita mengkombinasikan warnanya itu langsung saat bikin kelopak. Ini menarik banget sih ya tekniknya karena dulu saya pernah belajar yang apa bertekstur ya, tapi biasanya tuh pakai warna putih dulu, udah gitu diwarnain setelah nanti kering. Nah, kalau ini enggak, kita bikin semuanya berwarna dari awal. Jadi kita bisa bikin warna hangat seperti yang di kiri ini ya. Kemudian bisa bikin yang nuansa warna dingin atau cold color seperti yang di kanan. Warnanya biru, pucat gitu ya, bahkan ada gelap terangnya, main gelap terang dari biru muda ke tua bahkan sampai ke hitam. Ini bisa main warna di sini ya. Ada lagi contoh cold and warm. Nah, sebelah kiri ini bunga peoninya tonnya cold ya atau dingin karena dia biru abu agak ada ungunya sedikit ya. Walaupun ada touch of orange-nya, orange itu kan warna warm ya atau hangat, tapi tetap nuansanya itu cold. Nah, walaupun nuansa warnanya dingin gitu ya, tetap cantik dilihat. Nah, begitu juga dengan yang kanan. Nah, ini saya sengaja kasih gambar yang super detail ini saya ambil dari Instagramnya Evgenia ya. Gambarnya detail banget ya. Teman-teman bisa lihat layer kelopaknya dari dalam ke luar. Itu kita build atau bikin per layer satu-satu. Nah, ini uniknya di sculpture painting ya. Jadi kita bukan eh, teman-teman tahu bas relief ya ada namanya seni bas relief itu tuh kita nemplokin semen di dinding terus diukir semennya kayak gitu ya. Tapi kalau ini tuh kita membuat menyusun satu persatu setiap layernya sampai besar gitu kan bunganya. Dan ini disusun satu-satu atau secara individual ya si kelopaknya. Makanya di sculpture painting ini tidak pernah ada seni yang 100% sama. Kalau dilukis atau gambar lah mungkin ya, sangat mungkin untuk kita bikin 100% sama. Apalagi ini bisa kalau gambar ya tinggal didigitalisasi terus di print ya. Kalau sculpture painting kan nggak bisa ya. Walaupun sekarang ada teknologi 3D printing, tapi tetap nggak bisa sih menurut saya. Dan saya pun setiap kali bikin karya itu pasti berbeda, baik dari tebal kelopaknya, lebarnya, nggak bisa bikin dua karya yang persis sama gitu. Jadi ini uniknya. Nah, ini tadi ya contoh warna eh, cold yang kiri dan warna yang warm di kanan beserta detailnya. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang lanjut. Penasaran nih Mbak sama alat bahannya itu tuh dari apa sih sebenarnya si plaster itu tuh apa gitu. Nah, ini tuh bahan utamanya memang ya namanya plaster dekoratif.
plaster dekoratif ini terbuat dari seperti semen, katakanlah seperti semen, tapi ada bahan yang namanya silk fiber. Nah, silk fiber atau serat sutra. Nah, serat sutra ini memang tidak ada di Indonesia, adanya di Rusia produsennya. Makanya kita mengimpor bahan-bahan ini dari Rusia. Dan di Naturacraft kita menjadi partner eksklusif untuk mendistribusikan bahannya. Kita distribusikan untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia atau di negara tetangga, Singapura, Malaysia, Vietnam. Kita pernah kirim juga ke Australia gitu ya. Nah, terus ada namanya plaster ornamen. Ini ada plaster dekoratif, yang ini ya, plaster dekoratif itu yang bulat nih. Plaster ornamen itu yang di atasnya. Mungkin nggak jelas ya di sini gambarnya, nanti saya akan perlihatkan pas saat praktek ya. Kemudian alatnya ini simple banget, hanya perlu pisau palet. Yang dua ini pisau palet ya. Ini sering dipakai sih sebenarnya alatnya kalau di seni lukis ya, buat ngaduk cat atau buat mengaplikasikannya. Nah, tapi kalau di sculpture painting, alat pisau palet ini jadi alat utama, perpanjangan tangannya kita lah istilahnya gitu ya. Kemudian ada papan akrilik yang putih di bawah ini ya, yang nongol sedikit nih. Itu alas untuk membuat kelopaknya nanti di situ. Dan ada media. Media itu maksudnya yang kayu di belakang ini nih. Jadi kita nempelnya itu bisa di kayu, bisa di kaca, bisa di kaleng, dan macam-macam. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan dasar atau media yang teman-teman punya di rumah, bebas ya apa aja. Atau di kanvas juga bisa ya. Nah ini nih, plaster dekoratif. Kurang lebih seperti ini ya penampakannya. Mirip apa ya? Orang ada yang bilang sih mirip mirip es krim, mirip sama kayak makanan. Mbak Nisa ada yang bilang kayak gitu ya. Iya, ini kalau kalau yang nggak tahu tuh katanya kayak kue gitu. Tapi ini sebenarnya semen atau ini base-nya tuh akrilik ya. Dan dia water base, dia larut dengan air. Kalau misalnya ini mengental, kita bisa campur air dan aduk-aduk lagi. Terus kalau misalnya plasternya terkena tangan kita, ini bisa dicuci dengan mudah ya untuk apa dibersihkan dari tangan kita pakai air aja gitu. Warnanya ada 50-an lebih, 54 warna ya tepatnya. Dari mulai merah, kuning, hijau, biru, warna-warna abu-abu juga ada beberapa shades ya. Terus nah kalau ini pasal ornamen. Botolnya kayak gini, jadi dia bentuknya botol, lalu kita mengaplikasikan botol ini, di dalamnya ada bahan namanya plaster ornamen, dia tidak ada seratnya ya, dia lebih kayak pasta aja gitu. Bisa dibikin untuk motif seperti ini yang kanan ya, atau kalau di foto yang kiri, ini bisa berguna untuk membuat batang-batang. Nih batang-batangnya banyak ya, nah itu dari plaster ornamen. Nah, hari ini berbeda dengan webinar sebelumnya. Di webinar kali ini kita akan praktek juga pakai plaster ornamen. Jadi teman-teman bisa lihat langsung cara penggunaannya seperti apa. Ini juga sama dari brand Evgenia Ermilova ya. Jadi Evgenia mengeluarkan dua jenis bahan, plaster dekoratif yang tadi yang ini, kemudian ada plaster ornamen. Ini kita akan pakai ya nanti. Nah, alat utamanya adalah pisau palet. Pisau palet itu berbagai macam ya bentuknya. Kalau teman-teman googling lah gitu ya, pisau palet itu pasti muncul berbagai macam bentuk. Nah, bentuk yang sering kita pakai, yang dua di kanan ini ya, yang FJ-nya pegang, ini bentuk yang paling banyak dipakai di berbagai jenis bunga biasanya ya. Kemudian kalau bentuk lainnya ada di kiri ini mulai dari yang kecil, yang pipih atau narrow gitu ya, sampai yang lebar banget juga ada dan memang kita pakai juga. Nah, pisau-pisau ini kita pakai untuk membuat ukuran atau apa bentuk tertentu lah. Jadi kalau misalnya kita mau bikin jewelry, biasanya kita pakai yang kecil nih. Yang ini ya, yang saya tunjukkan di kursor. Kemudian kalau mau bikin kelopak yang panjang-panjang, nah ini pakainya yang ini, yang tinggi. Kalau mau bikin kelopak yang lebar, pakai yang sebelahnya. Jadi beda bentuk kelopak yang mau kita bikin, beda juga pisau yang digunakan. Nah, ini diajarkan di kelas ya. Jadi biasanya akan dikasih tahu harus pakai pisau yang mana nih kalau mau bikin bentuk tertentu. Gitu ya. Kemudian yang penasaran biasanya sering nanya, pengen dong belajar sculpture painting, gimana sih caranya untuk belajar gitu kan. Untuk belajar itu sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman. Ada yang pertama nih jalan ninjanya free tutorial online. Seperti hari ini ya teman-teman belajar di webinar yang nanti akan ada sesi prakteknya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat video-video yang ada di Instagram, baik di Instagramnya Evgenia
Kemudian di Instagram Sculpture Painting, oh ini nih, ada satu lagi ya Instagramnya Evgenia. Jadi Evgenia itu ada Instagram personal, Evgenia Remilova, ada juga Instagram schoolnya atau sekolahnya di Sculpture Painting. Nanti boleh tolong di-share lagi ya Kak Tiara untuk link Sculpture Painting. Takutnya ada yang belum mengikuti akun Sculpture Painting. Nah di akun Sculpture Painting ini banyak di-share tentang karya-karya student Evgenia di seluruh dunia, baik yang offline maupun online. Dan di sini banyak tips-tips gitu ya, tips-tips tentang membuat karya sculpture painting. Misal dari pemilihan pisau, pemilihan warna, pemilihan media, dan lain-lain. Nah, kalau di akun Natura Craft ada tutorial-tutorial pendek. Di sini kita sharing tutorial pendek ya. Tutorial pendeknya itu berupa reels, atau kadang kita share-nya di story, atau kita juga share di YouTube. Nah, nanti di Natura Craft klik link di bio-nya. Nanti ada link ke YouTube ya di sana. Bisa cek ada video tutorial apa aja di sana. Jadi untuk pengetahuan awal bagus banget kalau teman-teman bisa ikut webinar seperti hari ini dan juga follow akun Instagram yang sudah disebutkan tadi karena bisa dapat video-video gratis di sana ya. Teman-teman bisa tahu lah kurang lebihnya bikin sculpture painting kayak apa. Tapi kalau teman-teman udah pengen beneran praktek nih, aku pengen nyobain gitu, pengen tahu gimana sih rasanya. Nah, teman-teman bisa ikut yang online. Kita ada opsi online karena kita tahu teman-teman tidak semuanya tinggal di dekat dengan tempat Natura Craft ya. Natura Craft itu ngomong-ngomong ada di Kota Cimahi, di Bandung. Untuk yang dekat sih bisa ya nyamperin lah ke Bandung, yang di Jakarta. Oke lah ya nyamperin ke Bandung. Tapi apalagi yang di Bandung ya. Tapi kalau yang di luar daerah bahkan luar pulau mungkin kejauhan, nah bisa belajar dari kelas online dulu. Nah, ini kelas online-nya semuanya dari Evgenia Remilova. Jadi yang mengajarkan tuh Evgenia eh, berupa video rekaman atau video tutorial. Ada yang kelas beginner. Nah, kelas beginner tuh bikin ini nih. Yang kita taruh paling atas ya. Ini bikin bunga chamomile. Jadi satu project sederhana, tapi nggak sederhana banget sih. Evgenia ngajarinnya lumayan detail ya. Jadi di bunga chamomile ini ada bunganya ngadep samping, ngadep atas, agak miring 3/4, dan posisi lainnya. Itu dijelaskan di kursus beginner course ya. Nah, kalau teman-teman pengen mulai belajar ke bunga yang lebih kompleks susunannya, bisa ikut basic course. Jadi ada online class yang namanya basic course. Di basic course ini kita belajar 5 jenis bunga dan 1 jam dinding. Di sini udah ada beberapa nih yang lulus dari basic course ya, walaupun nggak pernah ketemu secara langsung, nggak pernah ketemu secara langsung, tapi bisa belajar dari video, ya. Kemudian untuk yang satu lagi, yang tertantang untuk apa ya, belajar membuat dengan warna yang lebih kompleks, ini bisa belajar di VIP Club. Nah, Evgenia membuka kelas VIP Club ini hanya setahun 2 kali, jadi ini sistemnya kayak mirip sama kuliah ya, karena pelajarannya padat, banyak modulnya, dan ini akan dicek satu-satu sama Evgenia. Yang di basic course juga sama ya sebetulnya. Kalau di basic course itu pembimbing kursusnya atau pembimbing kelas online-nya itu dengan saya, dengan Nisa. Nah, kalau di VIP Club ini dengan Evgenia langsung. Jadi teman-teman nanti akan mengikuti modulnya, mengerjakan tugasnya, dan setor tugasnya. Setor tugas ke Evgenia, nanti Evgenia akan kasih feedback atau akan kasih nilai. Berapa nih nilainya? Gitu. Seru ya. Ada yang udah berjalan berapa tahun ya, setahun, 2 tahun. Kayaknya ini emang seperti kuliah sih, pelajarannya padat dan banyak gitu ya. Oke. Sekarang kalau mau belajar langsung, di mana? Mbak, aku mah pengennya belajar langsung aja, nggak mau online. Tapi di mana ya belajarnya? Nah, pertama teman-teman bisa ikut yang namanya hobi kelas. Hobi kelas itu seringnya sih saya adakan di Cimahi ya, di Studio Natura Craft nih. Tapi kadang ada juga yang diadakan di Jakarta, kalau saya lagi ke Jakarta gitu ya. Atau ada teman-teman juga yang di sini sudah belajar sculpture painting dan sudah mulai mengajar, itu juga ada. Teman-teman nanti tanya aja, Mbak di kota ini ada kelas, kalau mau belajar ke siapa ya, nanti akan kita coba referensikan gitu ya. Di sini tuh biasanya di hobi kelas kita belajarnya durasinya 3 jam atau 4 jam membuat bunga-bunga sederhana seperti ini.
gitu ya. Kemudian kalau mau yang lebih lengkap materinya, itu teman-teman bisa ikut yang namanya masterclass. Nah, kalau di masterclass, teman-teman nanti akan dapat modul dari FGNIA Ernilova School. Jadi ini modul yang sama diberikan oleh FGNIA ke setiap muridnya di kelas offline ya, ataupun yang diajarkan oleh guru-guru lain. Guru-guru lain itu maksudnya ini ya, certified teacher. Karena FGNIA itu ada program untuk muridnya menjadi teacher yang tersertifikasi oleh FGNIA Ernilova School. Jadi certified teacher ini bisa mengajarkan kelas master class yang ada modulnya, dan setelah lulus atau setelah selesai dari kelasnya akan mendapatkan sertifikat resmi dari FGNIA Ernilova School. FGNIA Ernilova School itu ini lembaga resmi ya, kalau di Rusia itu sudah bersertifikat, sudah diakui negara. Jadi kita yang belajar di sekolahnya Evgenia Ermilova ini juga akan mendapat eh, sertifikat resmi seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya dari ketiga halaman ini yang tadi saya tunjukkan. Teman-teman bisa belajar lewat free tutorial online, lewat webinar maupun Instagram ataupun di YouTube, atau ikut kelas online-nya, atau teman-teman ikut master class ataupun hobi kelas. Nah, yang ultimate tahun ini, insya Allah ya, kita akan ada masterclass dengan Evgenia Ermilova di Indonesia, teman-teman. Teman-teman nggak harus ke Rusia jauh-jauh, cukup datang ke Jakarta aja. Yang dari Jakarta mah udah tinggal ini aja ya, melipir aja gitu ya. Yang dari kota-kota lain di Pulau Jawa juga insya Allah gampang ya menjangkaunya. Yang dari pulau lain tinggal pakai pesawat aja. Karena Evgenia akan datang insya Allah di bulan Juli Agustus ini ya jadwalnya. 26 Juli sampai 2 Agustus beliau insya Allah akan datang ke Jakarta. Ini adalah kali ketiga Evgenia datang ke Indonesia. Evgenia itu udah pernah datang di tahun 2018, kemudian di tahun 2020, dan sekarang 5 tahun kemudian ya baru datang lagi ke Indonesia. Nah, jadi teman-teman perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut kelasnya Evgenia Ermilova, karena beneran nggak tiap tahun sih kita ngundang, nggak tiap tahun Evgenia bisa. Ini aja kita terakhir itu ngadain 2020 ya, jedanya 5 tahun lama banget. Jeda COVID lah, jeda ya memang belum bisa ke sini aja gitu. Nah sekarang Evgenia berkesempatan untuk datang ke sini. Nah teman-teman bisa memanfaatkan untuk belajar ya langsung dari ahlinya, dari Evgenia Ermilova. Untuk yang pernah belajar sama aku di masterclass atau di hobby class, aku jamin akan beda ya, akan beda rasanya ketika ketemu gurunya langsung dari Rusia. Nanti FJ-nya akan mengajar pakai bahasa Rusia ya, dan kita akan ada translator ke bahasa Inggris dan Indonesia. Kita akan translate ke bahasa Inggris utamanya karena nanti di kelas itu bukan hanya siswa dari Indonesia ya teman-teman, karena FJ-nya ke Asia itu, ke Asia Tenggara ya khususnya ya, hanya datang ke Indonesia. Jadi student FJ-nya yang ikut kelas online dari Malaysia, dari Singapura, itu mereka daftar dan datang ke Jakarta. Jadi teman-teman yang di Indonesia jangan kalah ya, jangan kalah gercep nih sama teman-teman dari luar negeri. Mereka jauh-jauh melintasi negara untuk ketemu Evgenia. Teman-teman yang ada di Indonesia, ayo ini udah paling mudah banget deh, paling dekat. Karena kalau kita ke Rusia, saya ke Rusia itu tahun 2017 itu pengalaman yang seru tapi melelahkan terus terang ya, karena perjalanannya jauh banget. Ke Rusia itu harus 13 jam lebih, beberapa kali transit, dan harus dari ibu kota Rusia Moskow itu kita masih harus jalan ke kotanya Evgenia. Evgenia tidak tinggal di ibu kota Moskow ya, tapi di kota lain. Nah, ini mah Evgenia nyamperin kita nih ke Jakarta. Jadi silahkan ya teman-teman yang mau ikut. Update per hari ini, ngomong-ngomong, Kak Tiara kelas Krisantemum itu tinggal berapa seat lagi ya? Boleh dibantu update nggak? Soalnya kita ini udah beberapa hari terakhir ya menuju penutupan pendaftaran di batch pertama atau early bird. Ini tinggal menghitung hari. Nah, kata Kak Tiara ada berapa lagi nih kelasnya? Apa seatnya? Satu lagi? Oh, tinggal satu lagi. Oke, Krisantemum ini apa namanya? Cepet-cepetan aja ya. Karena kalau kelasnya udah full, ini kita kapasitasnya maksimal 25 orang ya. Artinya tidak mau lebih dari 25. Kemarin tuh 20 sebenarnya dibatasin. Cuman karena masih ada yang mau daftar, saya coba nego deh, boleh nggak masuk sedikit lagi aja. Kasihan nih teman-teman yang mau belajar. Oke, boleh 25, tapi setelah 25 itu udah ya fix nggak boleh ada lagi yang daftar. Karena biar kelasnya terjaga ya, engineer bisa ngajar dengan apa ya, dengan serius gitu untuk teman-teman satu-satu gitu ya.
Nah, jadwalnya itu seperti ini teman-teman ya, tanggal 26 Juli, 27 Juli ini Sabtu Minggu, ada kelas climbing rope sama Dahlia. Kita jeda 1 hari, di hari Senin libur dulu ya, jadi istirahat dulu, teman-teman juga istirahat dulu. Kemudian nanti lanjut lagi tanggal 29 Juli sama 30 Juli. Kemudian nanti ada jeda lagi tanggal 31 Juli dan lanjut di tanggal 1 dan 2 Agustus. Ya, pelajarannya ini sudah Evgenia siapkan dengan tema Flowers and Color. Flowers and Color ini akan mengangkat pelajaran tentang warna dan juga apa ya kombinasinya. Kalau teman-teman yang pernah bikin sculpture painting tahu betapa menantangnya ya mencampur warna. Saya pun sendiri walaupun sudah sering ngajar tetap masih belajar dari Evgenia kalau tentang warna karena nggak bisa dipungkiri ya ilmu akademiknya itu memang Evgenia terapkan di sini dan kita selalu bisa melihat hasil karya itu cantik-cantik, gitu ya. Ini nanti akan diadakan di Hotel Ciputra Jakarta di Jakarta Barat ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di link yang di-share di kolom chat itu ada evgenia-ermilova.online _workshop_bahasa. Nah ini teman-teman bisa lihat semua detailnya di sana, pelajarannya, terus gimana cara Evgenia mengajar, itu ada detail di sana, termasuk harga-harganya juga ya. Dan teman-teman nggak usah ikut semuanya, nggak harus ikut semuanya, walaupun kita ada harga khusus kalau misalnya teman-teman ikut 6 kelas. Udah ada beberapa orang yang ikut 6 kelas ya, tapi boleh juga kok ikut 1, 2, 3, 4, atau 5 kelas, itu nggak apa-apa. Satuan, bisa ikut kelas satuan maksudnya ya. Nanti dasarnya silakan ke nomor WhatsApp yang teman-teman udah terhubung ya. Tadi kan udah dikasih link webinar dari nomor WhatsApp ya. Nah silakan itu bisa dihubungi di sana ya kalau mau tanya-tanya. Yang udah daftar terima kasih ya sudah gercep karena udah kita lock ya seatnya, udah kita simpan seatnya walaupun ini kelasnya masih 6 bulanan lagi, 5 bulanan lagi, tapi kita buka pendaftaran memang selalu dari 6 bulan sebelumnya karena kita perlu prepare dari venue-nya, dari bahannya dan lain-lainnya. Nah, detail pelajarannya itu ada apa aja? Ini ya tadi ya, dari deket nih detail pelajarannya. Ada climbing rose, kita akan belajar bunga rose di sini. Kemudian hari kedua ada dahlia flower. Dahlia flower ini belum pernah diajarkan dimanapun. Ini pelajaran yang sangat baru ya, selama hampir 8 tahun Virginia mengajar. Kemudian ada tree peony. Nah ini kelas yang saya personally tunggu-tunggu juga untuk belajar dari segi warna ya. Ini warnanya apa ya, memukau kalau bisa dibilang. Karena dari ungu, ada orange, ada merah. Itu kan warna yang kalau disandingkan itu ya ini ya kita bingung gitu menggabungkannya tapi di tangan Evgenia bisa jadi secantik ini. Nah, kita nanti pengen belajar gimana Evgenia mengkombinasikan warna dan menggabungkan warna. Kemudian di hari selanjutnya ada 30 Juli ada Herbaceous peony. Ini peony jenis lainnya ya dan cara membuat kelopaknya juga lain. Dan ada hybrid tea rose di tanggal 1 Agustus, kemudian ada chrysanthemum di tanggal 2 Agustus yang seatnya udah tinggal satu lagi. Nih, ini siapa nih pendaftar terakhir yang ngisi seat di kelas chrysanthemum ya. Kalau ada yang mau daftar untuk 6 kelas, berarti cuma ada 1 orang lagi ya yang bisa daftar untuk 6 kelas. Kalau misalnya udah ada yang daftar chrysanthemum, udah deh harga untuk 6 kelas itu udah nggak ada lagi. Karena ya udah penuh ya kelas chrysanthemumnya. Jadi silakan teman-teman ya, kita hanya punya 3 hari lagi. 3 days left untuk early bird price. Early bird price-nya 4.550.000. Nanti kalau hari berikutnya, tanggal 1 Maret, harga naik teman-teman ya, jadi 4.950. Dan nanti setelah Mei itu jadi 5.650. Ini perlu teman-teman ingat karena seatnya tidak bisa ditambah lagi. Untuk seat yang sudah terisi, sudah di lock ya, karena teman-teman yang lain sudah melakukan pembayaran DP 50%. Ini teman-teman ngomong-ngomong nggak usah bayar full dulu, kita hanya perlu teman-teman untuk DP aja untuk tahu, oh ini mau kelas yang mana gitu kan, hanya itu aja. Jadi silakan ya, hanya 3 hari lagi sampai tanggal 28 Februari. Setelah 28 Februari kita masuk ke harga yang kedua. Kalau seatnya masih ada, teman-teman masih bisa daftar yang chrysanthemum tadi ya. Kelas lain itu rata-rata udah 50% terisi ya, dari 20 atau 25 seat itu sudah 50% terisi dan biasanya nanti hari H itu mendekati, teman-teman suka berapa pengen nambah kelas. Nah, ini hati-hati ya, sering terjadi nih tahun-tahun sebelumnya. Cuma ada 1 kelas biasanya, tapi nanti di
pertengahan waktu atau pas akhir-akhir, Mbak ternyata aku bisa nih jadwalnya untuk ikut 2 atau 3 kelas, masih boleh nggak? Nah, kalau masih ada seatnya, masih boleh daftar, tapi kalau udah nggak ada seatnya ya terpaksa gitu, nggak bisa ikutan. Ini mumpung FJ-nya ke sini dan mumpung apa kita belajarnya itu ada temanya Flowers and Color nih tahun ini ya, ada tema khusus dari Virginia yang belum pernah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya. Nah, aku pengen sharing nih kelas Virginia itu kayak apa? Kayak gini ya teman-teman ya. Ini boleh kita tonton dulu videonya. Nah, jadi nanti kita akan berada di satu ruangan bareng sama student lain ya. Ini dulu kita kelasnya 30 orang ya. Ini kelas tahun 2020. 30 orang. Tapi tahun ini kita pengen lebih sedikit muridnya karena pengen lebih intens aja untuk mengajarnya di 25 orang maksimal. Nah, nanti kita akan belajar intensif ya. Maksudnya intensif tuh 8 jam. Terus nanti FJ-nya akan keliling ke satu-satu muridnya, ke setiap muridnya. Karena nanti tuh kan ada sesi demo yang kita ngeliat rame-rame FJ-nya ya. FJ-nya akan mencontohkan dulu seperti apa dia membuat background, membuat kelopak. Lalu nanti FJ-nya akan berkeliling satu-satu seperti ini. Nah, saat berkeliling, FJ-nya akan selalu didampingi oleh translator atau penerjemah. Jadi, nanti teman-teman boleh nanya apa aja. Misalnya ada kesulitan, ini gimana ya Miss Evgenia gitu untuk pegang pisaunya ini sudutnya berapa, boleh silakan tanya. Tanya pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Rusia ya. Pakai bahasa Indonesia aja, nanti akan ada translator yang bantu menerjemahkan. Dan nanti Evgenia ngasih jawaban dalam bahasa Rusia, diterjemahkan lagi gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada kendala bahasa. Teman-teman akan belajar langsung dari ahlinya, bahkan dicontohkan di papanya kita. Agak-agak deg-degan gimana gitu ya, tapi ini kesempatan yang bagus banget ya kalau teman-teman bisa ketemu masternya, karena beda ya yang namanya belajar dari certified teacher, beda levelnya kan ya, bijinya sudah lebih ini lagi ya levelnya di atas. Nah, teman-teman nanti akan belajar masing-masing. Alat bahan sudah kita sediakan, papannya, pisau palet pun sudah kita sediakan, apron juga sudah ada. Jadi teman-teman tinggal bawa badan aja istilahnya. Tinggal hadir ke lokasi, semua alat bahan disediakan. Nanti pulang, teman-teman akan membawa hasil karya masing-masing. Plus bisa foto-foto sama Virginia ya, kapan lagi bisa ini ketemu dan foto-foto sama Virginia. Dan nanti teman-teman juga akan dapat sertifikat yang ditandatangani basah. Nah, selama ini kalau yang ikut masterclass ada tanda tangan Virginia, itu kan print out ya. Nah, kalau ini Virginia akan menandatangani secara langsung ya, basah, tanda tangan basah nih, gitu ya. Nah, ini meja meja kursusnya itu di tengah, meja kursus meja demonya di tengah gitu ya. Dan nanti biasanya di akhir kelas kita akan foto bareng, terutama ya. Ini waktu itu lagi ada penyematan ini ya, ada Mbak Rina yang waktu itu jadi certified teacher gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya pengen teman-teman juga eh, membayar kelas ini sudah tahu apa yang akan didapatkan ya. Kalau masih belum jelas, tolong tanya kami aja karena kami ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman. Kami ingin apa yang sudah teman-teman keluarkan itu worth it dengan yang didapatkan ya, insya Allah. Seperti itu ya kelasnya. Kemudian sudah lihat juga suasananya. Kira-kira nanti saya akan duduk di meja itu dan akan diajarin sama Virginia langsung nih. Gitu. Mudah-mudahan tercapai ya, ya, apa ya niat teman-teman untuk belajar dari Virginia. Saya doakan teman-teman dimudahkan rezekinya, dimudahkan kesehatan dan waktunya untuk nanti bisa gabung di kelas kita. Tapi ingat booking dulu 3 hari ini ya. Hanya 3 hari lagi untuk teman-teman kesempatan booking di harga early bird. Kalau misalnya lewat dari tanggal 28, kita masih buka pendaftaran di harga yang batch 2 ya, yang 4950, tapi itu pun kalau seatnya masih ada ya. Oke, nah pasti udah nggak sabar nungguin sesi praktek. Kita akan praktek membuat bunga sakura ya kali ini. Saya pengen teman-teman yang baru tahu sculpture painting bisa lebih kebayang kayak apa sih, walaupun pastinya udah lihat di video-video, tapi secara real time-nya tuh kayak gimana sih bikin kelopak. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah ikut kelas dengan saya di hobby class maupun di master class, silahkan dikeluarkan alat bahannya yang udah punya. Kita akan latihan bareng ya, membuat sakura. Nah, sebelum kita bikin sakuranya, saya mau ngasih lihat preview bunganya dulu. Nah, ini foto yang saya download dari Pinterest ya.
Ini ada yang sebelah kiri ada lukisan punya sun_art. Give credit untuk yang punya fotonya, dan yang kanan itu ini foto ya. Yang kiri lukisan tadi, yang kanan ini foto bunga sakura. Kurang lebih seperti ini ya, bunga sakura. Simple kelopaknya, jadi kita bisa pakai untuk apa ajang latihan ya untuk bunga sakura ini. Baik teman-teman, tadi udah kebayang ya bunga sakura, atau enggak googling aja bunga sakura itu kayak gimana. Ini bunga yang cukup populer lah ya, pasti tahu. Nah, kita akan bikin backgroundnya seperti ini. Ini contoh aja, saya tadi ngetes aja karena saya juga udah lama nggak bikin bunga sakura ya. Belum belum apa, belum praktek lagi yang sakura. Dulu pernah, tapi lagi nggak tahu nih di mana sampelnya. Nah, saya mau praktek. Ini contoh-contoh background aja ya, ada biru dan putihnya. Nah, saya mau praktek di media kotak ini. Ini ada yang tebak apa? Ada yang bisa tebak apa ini? Nah, seperti kayu ya, padahal ini kanvas. Ini kanvas, saya punya kanvas hitam udah lama, tapi nggak pernah dipakai. Soalnya bingung mau dipakai apa ya. Nah, hari ini mau saya praktekin di sini. Kenapa saya pilih kanvas? Karena pertama sih nyari ukurannya. Kedua, karena bunga sakura itu tidak tebal, jadi tidak berat ya dia. Jadi kita bisa taruh di kanvas. Nah, kanvas ini kan eh, lunak, apa maksudnya nggak keras kayak ini ya, kayak papan. Tapi ini nggak apa-apa dipakai untuk sculpture painting karena kita bisa masih boleh pakai kanvas untuk bunga yang tidak berat. Ada contoh nih, bentar ya, yang di kanvas nih. Nah, saya pernah mengerjakan di kanvas itu bunga, ini apa ya namanya ya? Bukan carnation. Coba ini ya, ada yang bisa tebak nggak bunga apa ini? Apa ya nama bunganya? Lupa deh. Ini bunganya tipis ngomong-ngomong. Kelopaknya tipis ya, kayak gini nih. Jadi ini, oh, aster ya, Bu Lydia mungkin ya. Iya mungkin ini aster ya. Saya tuh lupa nama bunganya apa. Ini karena bunganya tipis, tidak numpuk berat kayak mawar atau peony, ini boleh ya di sini nih. Ini udah saya bikin kayak 2 tahunan dan dia yang nggak melewat gitu karena memang ringan dan masih bisa menahan ya si kanvasnya. Sama yang di sini juga. Oke, kita akan mulai praktek. Ini hari ini aku praktek pakai cincin. Ini cincinnya itu dari ini juga dari sculpture painting juga ya. Jadi kemarin tuh sempat bikin beberapa dan hari ini aku pakai cincin yang warna pink biar lebih lucu aja kelihatannya ya. Oke, jadi sekarang kita akan praktek. Kata Mbak Kris cantik, cantik Mbak, cantik cincinnya ya, ya lucu nih. Simple cincinnya bikinnya. Kita akan praktek ya, membuat backgroundnya dulu. Backgroundnya akan saya buat seperti ini. Jadi saya akan pakai background pakai plaster dan untuk batang-batangnya ini saya pakai ornamen. Ornamennya botolnya, bentar, ada di mana nih botolnya? Saya ambil dulu botol ini ya, botol ornamennya. Yang mana aja boleh botol ornamennya. Yang ini aja, botol ornamen yang ini aja, yang mana aja boleh. Nah, mau nunjukin ini ya, mau nunjukin botolnya. Bentar, lagi diambil nih. Nah, jadi kita kan pakai plaster dan ornamen. Yang tadi aku tunjukin di gambar ya, ada plaster putih, yang ini ya, yang dipegang sama ada ornamen. Ornamen ini dia bentuknya cair, boleh diaplikasikan langsung dari botolnya, tapi karena tangan saya tuh nggak kuat kalau neken terlalu keras ya, saya masukin ke plastik segitiga atau plastik piping, gitu ya. Nah, untuk background, kita mulai dari background dulu ya, kalau gitu. Kita akan pakai warna putih dan biru. Teman-teman boleh pakai warna apa aja, mau pakai warna krem, hijau itu boleh juga ya. Terus pisau paletnya yang saya siapin sih ada 3 ya. Yang utama tuh 2 sebenarnya. Ini saya pakai buat apa namanya jaga-jaga aja. Jadi kita mau apply-nya pakai yang ini. Nanti mungkin bikin bunga antara ini atau ini kita lihat ya mana yang ukurannya lebih pas ya. Nah, jadi kita akan mewarnai background-nya dulu dengan plaster warna putih dan biru. Nah, jadi untuk sculpture painting itu bahan utamanya ini tadi ya si plaster. Yang putih nggak terlalu kelihatan di layar ya. Oke, saya tambahin biru deh kayaknya. Nah, lebih kelihatan. Ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa gabungkan kedua warna plaster ini karena plaster itu intermixable, jadi bisa dicampur satu sama lain ya. Ini akan saya mix sedikit, tapi nggak sampai merata. Lalu kita aplikasikan di atas medianya di kanvas ini.
kita aplikasikan di spread aja seperti kita memberi mentega pada roti ya. Nah, sampai kayak gimana sih diaplikasikannya? Sampai warna backgroundnya nggak kelihatan. Ini kan udah ketutup ya si warna hitamnya. Ini masih kelihatan nih warna hitamnya. Jadi harus ditutup. Ini sampai ketutup pokoknya. Nggak terlalu tebal kok. Sebenarnya nutupnya tuh hanya semili ya paling ya. Yang lain pakai warna apa? Silakan ya. Ini saya pakai warna putih dan biru. Ceritanya sih mau bikin di atas langit ya. Atau backgroundnya langit lah untuk si bunga sakuranya. Nah, terus ini saya nggak mau terlalu rapih sampai kayak mulus gitu ya. Pengennya ada teksturnya. Jadi biarkan nanti ada tekstur-teksturnya. Ada yang apa ya? Kayak permukaan bulan ya. Tuh. Nah, yang ada bolong-bolongnya ditutup lagi. Terus teman-teman jangan lupa kalau pisaunya udah mulai kotor, teman-teman perlu lap. Nih, kita lap pakai tisu ya. Ini tisu paper towel, kitchen towel ya sebutnya ya. Tuh, terus ditambah lagi. Ini pewarnaannya tidak ada em, aturan ya sebenarnya harus ke samping atau boleh miring ini bebas sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti plasternya ya ini plaster saya kayaknya agak-agak kental. Saya mau cairkan dulu, boleh disemprot air atau pakai mangkok misalnya ya, ambil air pakai pisau pelet terus ditaruh di plasternya. Ini yang paling saya semprot ya. Ini pakai air biasa, air keran biasa ya, cuman ditaruh di semprotan aja. Jadi airnya dikasih ke plaster, lalu plasternya diaduk-aduk lagi biar dia lebih lunak gitu ya. Karena jadi lebih gampang di spread aja. Oke, saya percepat ya. Kita aplikasikan. Kalau di kanvas ini rada-rada meleot-meleot sih emang ya tantangannya itu. Tapi kalau di kayu tuh lebih lebih enak mengaplikasikannya. Ini saya ulang dulu yang atas karena tadi keambil ya. Oke. Kalau kita boleh ganti pisau juga ya teman-teman. Misalnya mau pakai yang lebih kecil boleh ya pisaunya. Bebas kok. Nah, ini lebih aman pakai yang kecil. Atasnya enggak ini eh ke coel-coel. Oke, ini akan saya penuhin dulu pakai plaster. Kita spread aja. Nah, ini ada area plaster yang ketebelan ya. Jadi saya mau tarik dulu ke bawah karena kita nggak perlu tebel-tebel, yang penting ketutup sih. Nah, terus kita spread lagi ke pinggir. Yang mau dibikin yang seleranya sukanya bertekstur boleh ya, bertekstur agak kasar karena jadinya estetik sih kalau udah dipoto. Oke. Yang putihnya kecampur lagi sama biru, terus kita spread lagi. Nah, udah hampir penuh ya. Tinggal melengkapi area bawah aja. Oke. Teman-teman yang lain pada pakai warna apa nih buat backgroundnya yang praktek? Boleh dinyalain aja ininya apa, mic-nya ya kalau mau ini mau ngomong pakai plaster apa. Mungkin ada yang samaan atau beda warnanya. Nah, punya aku udah mau penuh. Nih, ada yang bolong di tengah kelihatan ya. Ada yang hitam. Kita tutup dulu. Saya sih menikmati banget ya bikin background ini karena bisa sambil ngelamun. Apalagi kalau misalnya bikin backgroundnya warnanya tuh yang 3 warna, 4 warna, ya itu seru sih mengkombinasikannya. Menyenangkan gitu ya. Padahal masih bertahap background nih. Oke, yang ini pengen ditambahin tekstur lagi deh ya. Kok kayaknya terlalu rapi ya. Yang atas kelihatan nggak sih terlalu mulus ya, kurang bertekstur gitu. Nah, kalau mau diteksturin lagi dari yang udah ada ini kita tambahin lagi aja. Nah, kelihatan ya. Di kamera kelihatan lah dikit. Tapi di hadapan di sini langsung kelihatan ini teksturnya. Oke. Gimana teman-teman? Sudah bisa bikin backgroundnya? Oke. Nah, karena aku mau bikin sakuranya lebih ke yang apa kayak menjuntai gitu ya. Kita mau bikin pakai plaster ornamen. eh Tolong diingat sebelum
kita lanjut ke tahap berikutnya. Alat yang barusan dipakai harus dibersihin dulu. Papannya kita bersihkan dulu dari plaster yang kering, kemudian pisaunya juga dibersihkan ya dari plaster yang gumpal-gumpal atau kering. Nah, sekarang kita mau memberi ini batang ya. Jadi saya pengen nanti ada batang yang menjuntai-juntai seakan-akan si pohonnya tuh ada di sebelah sini gitu ya. Nanti ada batangnya menjuntai. Nah, teman-teman bisa gunakan cat akrilik. Itu boleh pakai cat akrilik terus kuasin aja, dikuasin gini juga boleh ya. Atau ini aku pakai yang namanya ornamen. Ornamen ini bahannya kayak pasta, terus kita masukin dulu. Karena aku nggak kuat sih ya, nggak kuat untuk menekan dari sini, jadi dimasukkan ke plastik piping yang buat bikin kuah itu ya. Dimasukin, terus dikasih lubang di ujungnya. Ini udah saya kasih lubang ya ujungnya. Terus kita mau bikin batangnya ya. Boleh dimulai dari ujung sini. Misalnya udah kebayang batangnya di sini. Nah, ini agak bengkok-bengkok aja ya ngisinya. Nggak usah lurus banget. Nah, gitu ya. Terus kita juga bisa tambahkan lagi di bawahnya di sini. Ini misalnya dua dua batang utamanya ya. Hmm. Cuma nanti ada bagian yang lebih tebal. Jadi yang sebelah sini lebih tebal ya kita bikinnya ya. Kita double aja. Kayak bikin kue. Oke, terus mungkin ada yang cabang kecilnya di sini, boleh. Ini tergantung imajinasi masing-masing aja ya. Terus saya pengen ada yang menjuntai dari atas juga. Jadi boleh mulainya dari ujung sini, dari tengah kanvas atau dari tepi-tepi luarnya. Ini misalnya mau yang numpang ke sini nih, boleh ya. Ditebelin lagi, di yang sininya juga bisa. Nah, terus saya pengen ada eh, batang-batang kecilnya. Jadi kita bikin percabangan. Percabangannya misalnya nih, ini pengen ada yang lebih panjang dari di sini. Nah, bikin percabangan nyambung ke yang utamanya. Tuh ya. Terus eh, ada teknik lain juga yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita mau bikin cabang-cabang kecilnya, dan kalau pakai ini masih terlalu gede ya, kita bisa taruh di sini. Ini anggap aja sebagai catnya ya. Terus kita bisa ambil pisau, mau yang kecil atau mau yang gede juga nggak masalah ya. Ambil pisau itu dikenain bagian pinggirnya nih, pinggirnya aja nih bagian tepi ya, tepi ini kita kasih ornamennya. Terus di sini kita garis biar dapat yang tipis-tipis ya. Nih, aku mau ditambahin lagi. Kita pengen bikin ranting-ranting tipisnya. Nggak usah yang terlalu rapi ya. Apa si rantingnya tuh bikin agak eh, kesana kemari gitu boleh ya. Ini backgroundnya masih basah sih plasternya, tapi kita bisa membubuhkan tanpa harus terlalu menekan ya. Nah, jadi kan ada bayangan-bayangan eh, ranting-ranting itu yang detail-detailnya ya. Kita mau kasih di mana misal di sini, kasih lagi. Atau yang ini juga kita bisa tarik-tarik nih, tarik-tarik dikit ya. Jadi sebenarnya nggak ada aturan baku ya teman-teman untuk kayak bikin rantingnya. Cuman kita bisa mengembangkan metode kita sendiri kok nantinya ya. Oke, mana lagi ya? Biar lebih meriah, kita bikin ranting-ranting kecilnya ya. Di sini misalnya, di sini. Cuma hati-hati nih masih pada basah kan ya si rantingnya, jadi rantingnya masih hati-hati aja. Ini hanya tepinya aja yang dikenain, ranting-ranting kecilnya biar kita bisa bikin lagi. Ini mirip lah sama teknik kalau misalnya teman-teman lukis di akrilik atau di oil ya. Pasti ada juga kok teknik pakai pisau palet yang seperti ini. Pakai alatnya untuk menggaris. Oke, ada yang mau tambah lagi rantingnya? Boleh ya, silakan divariasikan aja. Ini kayaknya yang atas masih kaku, kita tambahin dikit lagi ya. Sebelum kita lanjut ke nulis kelopak-kelopaknya. Nah, ini biar tidak terlalu kaku nih, mau dikasih ranting yang ke sini lurus. Terus mau dikasih agak belok ke atas. Karena ini kalau pakai eh, dari sini langsung, nggak kekejar ya, terlalu gede. Itu terlalu gede jadinya. Nah, kita pakai pisau palet.
Ini saya agak tahan napas ya teman-temannya ngomong-ngomong biar nggak belepotan. Jadi kita belajar mengontrol ini ya tangan. Satu lagi deh di sini ya, masih ada. Terus kita tarik-tarik dikit boleh. Yang di sini juga kayaknya masih kurang besar ya si ininya. Saya tarik-tarik aja. Di apa spread lagi ya. Nih. Karena kita kan udah punya contoh referensi ya, tinggal cari aja gambar di Pinterest banyak yang bisa kita jadikan referensi. Jadi nggak perlu nyontek plek-plek juga. Yang penting kita sudah bisa dapat bayangannya lah mau kayak apa gitu kan rantingnya. Nah kurang lebih seperti ini ya kita bikin untuk si rantingnya. Sekarang eh, plaster ornamen ini lumayan basah ya, lumayan cair. Jadi lebih baik sih kita tunggu sampai setengah kering atau maksudnya tuh nggak terlalu mencair lah ya. Jadi kita bisa tunggu dia setengah kering ya. Masih pengen diutak-atik nih, jadi kayaknya kurang tebel. Nanti bunganya akan sedikit agak besar ya. Jadi perlu ada beberapa bagian yang kita tebelin. Nah, kurang lebih gini deh ya. Ini akan saya eh, taruh di bawah hair dryer ya. Meanwhile, sementara itu kita akan bikin kelopaknya. Nantinya kurang lebih segini dulu aja. Terus kita akan taruh di bawah hair dryer. Ini di saya ada hair dryer ya. Dan kita akan menyiapkan untuk membuat bunganya atau kelopak. Nah, sekarang kita masuk nih bikin kelopak. Ya, saya siapin dulu pisau paletnya. Pisau paletnya kita pakai yang ini aja, kayak ini ya. Kalau teman-teman punya yang super kecil, itu boleh juga dipakai ya. Kita perlu perlu ujung yang lancip aja sih. Dan warnanya, karena sakura itu biasanya kayak gini nih warnanya. Lihatin ya di tablet. Nah, kelihatan ya? Kurang lebih kayak gini. Kalau mau yang pucat putih aja juga kayak gini bisa ya. Jadi ini banyakkan putihnya, tapi pinknya sedikit. Nah kalau yang ini lebih banyak warna pinknya. Dan kurang lebih sih kelopaknya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kelopak. Dia susun dulu. Kita akan coba pakai warna yang pinknya agak terang ya. Jadi saya siapin warna pink. Teman-teman kalau punya warna yang pinknya apa merah tua kayak gini ya, ini aku pakai warna karkad. Kalau punya yang warna ini boleh dipakai. Kalau nggak ada, misalnya mau pakai pink yang muda juga boleh. Terus kalau misalnya teman-teman hanya punya putih, boleh ditinting pakai cat akrilik. Oh ya, cat akrilik itu boleh dipakai. Nah, sekarang kita mau praktek bikin kelopaknya. Ya, apa nih bikin kelopak sakura. Kita keluarin dulu ya material yang warna putih. Terus kita akan pakai warna merah tua ini ke ujung aja. Dikit-dikit banget yang ngeluarin. Karena kita hanya perlu apa untuk mewarnai atau tinting aja. Ini ya. Ini akan aku taruh di sini dulu di warna putih. Ini kalau kita campur, dia udah lumayan bikin jadi pink kok. Karena warna yang merah yang karkad ini cukup kuat pigmennya. Atau warna purple, warna azalea juga itu kuat ya. Ini salah satunya. Oke, ini mau bikin yang warnanya muda dulu aja. Nah, untuk membuat kelopak eh, sakura, sakura itu kelopaknya membulat di ujungnya. Ada pensil nggak ya? Pensil juga, kita pakai pensil dulu. Jadi kita coba pelajarin bentuk kelopaknya bunga sakura seperti apa. Kan dia agak bulat tapi lonjong gitu ya, bulat dan lonjong. Oke, bentar ya saya ambil pensil dulu. Sudah ada pensilnya? Pensilnya udah ada, Pak? Udah ada, udah ada. Ada di sini. Oke, sudah ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Tebelin ya. Nih, kayak gini ya kelopaknya.
Nih, bentuknya kayak gini. Jadi nanti kita bikinnya ya kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Nah, boleh kalau mau pakai ini aku mau contohkan pakai yang besar aja ya ininya ya, pisaunya. Nah, kita bikin pertama kalau di sculpture painting itu bikin yang namanya base dulu ya. Jadi di sculpture painting mau bikin apapun, petals ataupun leaves itu bikin yang namanya base dulu. Nah, singkatnya base itu kita ngambil terus kita buang kanan dan kiri. Nah, mungkin saya nggak bisa terlalu detail menjelaskan gimana cara bikin base karena ya perlu latihan intinya ya. Perlu tahu teorinya seperti apa dan perlu latihan. Lebih enak kalau teman-teman ikut kelas online atau ikut hobi kelas minimal itu udah bisa belajar base ya. Cuman hari ini kita menyampaikan idenya aja gitu. Oke, ini nih bikin subject painting. Nah, ini kita akan bikin kelopak yang lebar di atas. Di sculpture painting itu ada beberapa jenis kelopak ya, ada fan, ada oval dan lain-lain. Nah, ini kita mau bikin kelopak yang lebarnya di atas, ini ya. Terus kita akan taruh, ditarik ke bawah. Nah, ini bentuk dasar awalnya. Habis itu kita akan potong kanan dan kirinya. Nah, jadi kelopaknya udah cukup mirip ya. Dia membulat di atas, terus panjang ke bawah. Gitu ya. Coba lagi yuk. Saya bikin yang warnanya agak ini deh. Agak pekat, soalnya biar kelihatan di atas ini ya, di atas kamera, di layar ya. Nah, ini oke kita bikin base ya. Terus dibersihkan dulu kiri kanannya. Terus kita ambil, nah ambil agak lebar 1 cm aja lebarnya dan hanya di ujung aja. Terus kita taruh, dipotong. Nah, ini. Ini kalau di teman-teman yang pernah belajar master class itu gerakan yang sangat familiar pasti ini ya. Bikin yang lebar, nanti dipotong bawah-bawahnya. Itu sangat sering kita pakai ya. Nah, sekarang saya mau bikin beberapa dulu kelopaknya ya. Bikin stok dulu sebelum nanti kita bisa pasang ya. Nah, sambil saya nyalakan hair dryer ya. Karena biar kering. Jadi yang batangnya tadi kita coba keringkan sebisanya. Karena sebenarnya mengerasnya itu besok sih ya, nanti gitu. Masih masih besoknya lah kerasnya. Tapi sekarang biar kering sentuh dulu aja. Nih, udah lebar kan? Kita bikin 5 ya. Yang bawahnya dirapikan lagi. Terus kita bikin lagi yang berikutnya. Jadi kita bisa bikin beberapa kelopak dulu, baru nanti dipasang. Karena masih nunggu kering ya. Yuk, teman-teman yang udah pernah ikut kelas, tapi belum praktek lagi, masih ingat kan cara-cara bikin kelopak atau bikin base ya? Ini bisa dipakai buat latihan ya, karena cukup simple. Ini, coba saya mau ngecek. Oke, belum terlalu kering. Nah, di bawah aja deh. Ya, sambil masih dikeringkan ya. Ini masih bikin kelopak yang lebar. Terus bawahnya dipotong. Aku bikin beberapa lagi ya, karena kita perlu bikin beberapa bunga. Nah, bagus banget ya kalau teman-teman nanti bisa latihan mengerjakan ini untuk ngelemesin tangan, tapi bunganya tuh kita bikinnya nggak terlalu gede. Yang penting kita ada ini aja ya, ada sesi buat ini melemaskan tangan-tangan kita yang udah lama nggak bikin structure painting. Nah, buat teman-teman yang belum pernah coba, gimana kira-kira? Sudah cukup kebayang seperti apa structure painting, cara bikinnya? Kita bikin pakai pisau palet ya. Jarang sekali kita pakai tangan kita untuk membentuk ini si kelopaknya. Semuanya bikin kelopaknya tuh pakai pisau palet. Yang lebar misalnya ya. Oke. Kalau ada yang praktek dan mau ada yang ditanyain boleh ya. Atau
teman-teman lain yang nggak rapi juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau tanya tentang apa pisaunya, tentang bahannya, silahkan ya. Ini aku sambil bikin stok dulu nih, ngabisin dulu deh. Sebelum kita pasang ya di sini ya. Kita bisa pasang kelopak-kelopak yang kecil-kecil ini. Kita susun ya di sini ya. Nah, kadang-kadang suka ada yang menggumpal nih teman-teman ya di sini. Ini boleh dibersihkan dulu. Nah, paling tangan kita pakai buat ngebersihin aja sih. Tapi kalau untuk membentuk kelopaknya itu semuanya pakai pisau palet ya. Nih udah banyak nih kelopaknya. Oke, udah banyak kelopaknya. Jadi kayaknya aku mau coba langsung tempel ya. Kita susun. Tadi kayak gini ya. Nah, kita mau susun di atasnya si batang-batang ini. Untuk nyusun, saya mau dibantu pakai kuas. Nih, ini ada kuas. Terus kita sediakan mangkuk isi air. Ya, yang belum ada airnya, boleh disediain dulu di gelas atau di mangkok, boleh ya. Ini mau kita pakai untuk membantu merekatkan. Oh ya, sebelumnya boleh cek juga kelopaknya masing-masing. Kadang-kadang suka ada yang menggumpal ya. Jadi ini kita bersihin ujung-ujungnya dulu ya. Jadi pisau palet itu benar-benar berfungsi sebagai perpanjangan tangan kita ya, karena kita jarang ngebersihin kayak gini nih pakai tangan gitu misalnya ya, itu jarang sih. Kurang direkomendasikan karena tangan kita kan terlalu besar ya, sementara untuk kelopak itu lebih tipis, delicate gitulah bentuknya ya. Nah, tadi mana yang pertama dibikin yang ini ya, yang atas. Nih, ini kita ambil pakai ujung pisau palet terus kita tempel. Kita tempel di sini nih misalnya ya. Taruh satu di sini. Dan pangkalnya, ini pangkal yang di sini rekatkan ke eh, ranting. Kalau nempelnya direkatkannya ke ranting. Kalau nempelnya di backgroundnya, rekatkannya ke background. Gitu ya. Terus kita akan nempel lagi yang seterusnya. Kita susun jadi 5 ya. Oke, kita susun jadi 5 biar, wait ya. Kita akan ambil yang ini. Kita susun jadi 5 ya. Nih, ambil. Taruh di sebelahnya. Dilepasnya boleh pakai pisau palet yang kedua, atau kita melepasnya bisa juga pakai ini apa namanya, kuas ya. Ini kita ambil lagi, terus yang ini saya mau pakai kuas deh ngelepasnya. Nih, ini ada kuas ya. Taruh di sini kita dorong. Nah, kalau yang masih gemeteran tangannya, lebih aman pakai kuas sebetulnya ya. Jadi teman-teman boleh dibantu dengan kuas dulu untuk melepaskan. Oke, nah yang selanjutnya ada kelopak dua lagi ya. Ngambilnya itu lebih nyaman sih dari arah atas, dari sini nih, dari atas kelopak ya. Ini susun lagi di sini ya. Dorong pakai kuas. Lepasin dulu aja. Terus direkatkan bagian tengahnya. Lupa ya. Oke, satu lagi. 5 ya, biar 5 di sini. Terus direkatkan tengahnya. Nah, setelah itu kelopaknya perlu kita dorong-dorong pakai kuas juga ya. Didorong biar dia terlihat lebih meliuk-liuk gitu ya. Tidak rebahan kaku, biar lebih ada pergerakan gitu ya. Nah, ini juga masih terlalu rebahan. Kita dorong-dorong, kita bikin dia meliuk. Jadinya akan terlihat lebih natural ya. Kalau lebih kayak gini. Satu. Nah, kurang meriah sih kalau cuma satu ya. Jadi kita perlu bikin lagi beberapa. Ada yang mungkin menghadapnya itu nggak ke atas, nggak ke depan gitu yang hadapnya. Mungkin dia menghadapnya lebih nyerong, itu juga bisa ya diatur. Oke, yang ini yang di ujung, saya mau taruh di sini deh. Ini ya, kuas. Terus ini ceritanya, nanti warnanya kita mau bikin lagi. Ini kan baru ada 3 nih ya.
Nah, ditumpangin di sini dulu. Itu lagi. Nanti nggak harus 5 ya teman-teman ya. Boleh kalau mau lebih jadi 6 juga nggak apa-apa. Nggak terlalu harus plek-ketiplek sama semua 5 gitu ya. Oke, ini di sini. Terus digerakin lagi kelopaknya. Udah mulai ini ya kelihatan kayak apa lukisannya. Udah mulai nampak gitu ya. Jadi kita bisa ambil lagi plasternya dan bikin lagi. Warnanya boleh dikombinasiin ya teman-teman ya, antara yang agak muda atau misalnya mau bikin yang lebih tua itu juga boleh. Nah, jangan lupa setiap kali mengerjakan, teman-teman harus perhatikan kebersihan dari papan sama pisaunya. Jadi kalau papannya udah kotor sedikit ya, boleh di bersihin dulu, tuh ya. Oke, aku akan bikin lagi beberapa untuk melengkapinya ini dulu ya. Sama nanti mau bikin yang kuncup-kuncup kecilnya. Jadi kita akan bikin bunga lebar yang seperti ini. Dan juga bikin yang kecil-kecil bunganya yang ada di ujung-ujung di kuncup. Tuh ya. Ini aku berarti bikin 2 lagi untuk yang gede ini. Kita bikin yang kelopaknya 5-nya 2. Nah, pasang dulu aja ya langsung ya. Biar nanti langsung terlihat. Oke. Kita ambil dari sisi atas. Terus satu lagi. Nah, ini sini ya. Oke, tengahnya kita rekatkan. Dan hati-hati nih, ini ternyata terlalu dempet ya. Kita dorong ke depan sedikit biar dia nggak dempet sama yang belakangnya. Ini juga sama, diposisikan lagi ya. Kalau apa kayak belum enak nih dilihatnya bunganya, oke posisikan lagi. Enaknya dia ada di mana ya? Dorong-dorong aja pakai luasnya. Nah, udah kelihatan ya. Oke, sekarang kita mau coba bikin yang kayak agak nguncup gitu ya. Teman-teman kalau punya pisau yang lebih kecil, boleh ganti ke pisau kecil ya. Jadi ini sama aja sih sebenarnya ukurannya ya, cuman dia nggak terlalu panjang aja jadi pisaunya ya. Nah ini mau saya langsung tempel ya di ujung sini nih. Jadi di ujung akan kita rekatkan. Tapi ini hanya mau dibikin 3 kelopak aja, 3 kelopak kecil. Karena ini mau dibikin jadi kuncup. Ya. Ini tidak ada apa ya kayak pola pola fixnya gitu ya. Lebih ke teman-teman ngelihat gambar referensi atau mungkin teman-teman yang suka drawing ya pasti udah pasti lah ya kalau untuk menggambar-gambar gitu ya. Nah, bisa bikin sketch dulu baru habis itu sketchnya diterjemahkan ke dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Nah, ini ini ada yang kecowel tadi coklatnya dikit rapiin. Nah, ini udah di sini ya untuk yang kuncupnya. Jadi kita hanya perlu 2 aja. 2 sudah bisa membuat dia jadi sebuah kuncup ya. Kita taruh di ujung. Nah, di mana lagi nih kita bisa taruh di bagian sini ya. Yuk kita lengkapin lukisannya. Warnanya teman-teman boleh agak di mix ya antara pink dan yang putihnya. Jadi biar ada gradasi ya. Nah, misalnya ini yang pinknya banyak, aku mau ambil putih lagi. Nah, pengen ada semburat-semburat putihnya. Nah, jadi ditaruh di atasnya aja. Jadi ada semburatnya. Intinya sih teman-teman hanya mengulang aja ya, mengulang bikin bentuk yang sama. Eh, nanti lebih ke menyusunnya. Teman-teman akan menyusun bunga-bunganya mau ditaruh di atas, mau di bawah, terus apakah mau dibikin kuncup atau bunga yang mekarnya itu silakan ya. Dan biasanya nanti akan ada eh, bagian sebelum kuncup itu apa ya?
apa ya namanya ya kalau sebelum kuncup tapi masih 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 kecil gitu, kayak nodul gitu ya. Itu juga bisa dibikin ya, biar nggak terlalu monoton gitu. Oke, saya mau bikin 5 ya, karena mau bikin satu lagi bunga besarnya di area sebelah sini nih. Kalau kita bisa bikin yang lebih kecil, lebih detail itu lebih seru ya kayaknya ya, bisa banyak gitu. Kalau kata orang Sunda itu, bahasa Sundanya itu ya rincem, gitu ya. Ya, ini kita lengkapin menjadi 5 dulu. Baru nanti setelah itu kita bikin yang seperti nodul-nodulnya itu ya, yang kecil-kecilnya. Biar ada variasi dari si bunganya. Jadi bunganya ada yang mekar, ada yang kuncupnya ini agak udah keluar ya si kelopaknya, ada juga yang masih kuncup banget ya, kayak berupa titik gitu. Nah, kita bikin yang ini dulu. Taruh sini ya. Jadi ada 2 di bawah, 1 di sini deh, 1 di atas. Oke, rekatkan ke papan. Ini juga sama. Tahan napas ya, harus tahan napas ya kalau mau masang tuh. Nah, ini di sini. Tapi jangan takut ya kalau lepas, ini tinggal digeser aja sebenarnya. Ini di sini 3, terus yang keempat di sini. Hmm. Bikin proyek-proyek yang untuk apa? Untuk latihan seperti itu menyenangkan ya karena dia cepat selesai. Jadi kita nggak harus nunggu lama setiap kelopaknya, lebih ke menyusun ya. Oke, sedikit lagi saya tempel 1 lagi. Dah ya, ini kelopaknya sudah 5. Rekatkan tengahnya, saya mau dibantu pakai kuas. Terus kita bikin dia meliuk-liuk ya kayak tadi nih. Biar nggak terlalu rebah dia, biar nggak terlalu apa kaku gitu ya. Nah, ini enaknya pakai plaster yang khusus untuk sculpture painting ya. Karena kalau, oh ya, baru ingat namanya modeling paste teman-teman ya. Kalau misalnya apa main yang tekstur atau 3 dimensi di dunia acrylic painting tuh ada namanya modeling paste. Dia dia nggak terlalu bisa naik ya, karena nggak ada seratnya. Oke, ini dirapikan dulu. Nah, mulai kelihatan sih aku suka, mulai kelihatan ya bunga-bunganya bermekaran. Tapi ada yang kurang karena kita perlu nambahin yang bintik-bintik sama daun ya. Nanti sama daun juga. Yang bintik-bintiknya mau dikasih warna lebih sedikit lebih merah ya, biar kelihatan. Biar eh, dia nggak nggak tersaingi sama warna yang bunga besarnya. Coba kita bikin lebih merah ya, dicampur aja. Nah, karena ini hanya berupa titik aja atau hanya berupa nodul aja, jadi ini kecil aja ya teman-teman ya. Ditaruhnya, nih aku sambil lihat gambar referensi ya, yang tadi yang sebelumnya ditunjukin. Nanti teman-teman bisa cek di ini aja, di Pinterest aja, atau googling aja ya. Nih, mau nambahin titik di sini. Lari-lari ya. Nah, tambahin di sini. Tapi ini harus direkatkan ya. Nih, si kuas ini dia menekan-nekan dan merekatkan ke papan atau ke ininya ya, ke permukaannya. Jadi, jangan lupa untuk merekatkan. Memang harus agak detail ya kalau ngerjain yang kecil-kecil, karena kita tidak boleh luput dari ini, merekatkan si plasternya. Karena kalau enggak nanti dia copot. Ini mau saya rekatkan di sini ya. Di bawah. Kecil banget sih, mungkin nggak kelihatan ya, cuman kerasan ya yang kita rekatin. Dah. Nah, mulai kelihatan ada variasi ukurannya ya. Ada yang besar, ada yang sedang seperti ini, tapi ada juga yang kecilnya. Nah, ini mungkin bentuk, bentuk paling mudah ini kali ya. Tinggal bikin yang apa agak dibulat-bulat aja. Terus kita taruh di ujung-ujung. Gitu ya. Ini aku mau taruh di ujung sini. Ini ceritanya belum belum gede nih si kuncupnya ya. Belum mekar. Nah, oke, kita rapikan dulu. Teman-teman jangan takut belepotan ya, karena selalu ada cara untuk menyelamatkan ya. Sebenarnya ada yang merahnya kedorong dikit. Tapi ini aku bersihin lagi pakai kuas yang dikasih air ya. Ya, selalu ada jalan untuk ini ya, bikin dia lebih rapi. Oke,
Nah, beda ya setelah ditambah yang kecil-kecil jadi ada sesuatu ininya ya, variasi. Kita nyari variasinya. Oke. Berdasarkan penglihatan sepertinya saya perlu menambahkan lagi yang kecil di ujung atas deh ya. Saya mau nambahin lagi deh yang kecil. Kuncup-kuncupnya ya. Karena kuncupnya cuma satu, dia nggak ada temannya, kita tambahin lagi. Nah, dengan kita membuat project yang simple, mini, gini, dan no pressure ya, untuk bikin yang besar gitu, karya besar, ini kita bisa pakai sebagai ajang latihan ya. Baik, saya mau bikin kuncup di mana ya? Coba pantasnya di mana nih? Kita cek. Kayaknya di sini deh. Mau ada yang di sini atau di sini aja. Ya, kayaknya terlalu kosong ya di atas. Tapi ngadepnya ke sini aja ke bawah. Jadi silakan ya teman-teman nanti bisa improvisasi. Enaknya di art yang saya suka dari art itu tidak ada salah, tidak ada benar juga ya. Jadi semua tergantung sama preferensi kita, kesukaan kita. Beda cerita kalau kita memang di seni yang botanikal ya, yang harus presisi gitu. Itu lain cerita. Tapi kalau untuk seni lukis seperti ini, teman-teman bebas kok. Jangan terlalu eh, dipikirin gitu ya. Oh nanti karyanya gimana? Jangan overthinking. Ini saya menasihati diri sendiri ya teman-teman ya, karena saya juga suka overthinking sebenarnya. Aduh gimana kalau nggak nggak disukain? Gimana kalau likes-nya dikit? Nah itu penyakit kita di era sosmed zaman sekarang ya. Padahal kita kalau bikin karya bikin aja sesuai yang kita suka gitu ya. Kayaknya kurang satu di sebelah sini ya untuk yang titik. Bisa mau nambahin aja. Ini udah hampir selesai sih karena udah kelihatan ada sakuranya ya. Teman-teman masih boleh penuhin lagi, tambah-tambahin lagi sampai kita merasa puas ya dengan dengan hasilnya. Jadi jangan khawatir untuk mengembangkan komposisi ya. Boleh kalau misalnya ada ide mau ditaruh di sebelah mana lagi silakan ya. Nah, biasanya lebih ke ini aja. Ini kayaknya kurang ya di sini masih kosong tambah lagi. Ya. Oke, sampai di sini kelopaknya ya. Kayaknya udah cukup dulu untuk kelopak. Karena kita mau menambahkan dedaunan ya. Ini mau saya rapatkan dulu. Nah, mungkin nanti akan ada yang ditambahkan lagi. Misal ya, yang nanti di sini ada yang kosong ya. Coba saya tambahin sedikit untuk batangnya. Mumpung ingat ya, mumpung mumpung kelihatan nih. Jadi ini saya ambil kayak tadi ya, di pisaunya diisi. Terus saya mau taruh di sini aja ada garis. Nah, nanti teman-teman kalau udah punya apa ya sense, tahu kok yang sebelah sini kayak mesti tambahin dikit deh, masih penuhin misalnya. Kayak saya di sini kayak merasa harus ada sesuatu lah di sini gitu, buat nambahin komposisinya. Ya, ini benar-benar apa ya subjektif sih sebenarnya ya. Ah, oke, sekarang daun. Daun saya pakai warna hijau, tapi ini hijaunya bosnya terlalu terang, terlalu gonjreng gitu ya. Jadi saya mau tambahin coklat. Nih, ada warna coklat sedikit. Ini pelit banget ya, naruhnya dikit banget ya hijaunya. Tunggu tambah dulu. Nah, segini deh tambahin. Nah, yang coklat ini akan saya campur dulu dengan hijau, sedikit hijau campur coklat ya. Baru nanti akan ditaruh di atasnya di ujungnya. Kelihatan nggak sih kalau klip ya? Nah, gini. Terus kita bikin daun. Nah, daunnya kecil-kecil aja. Ini hari ini proyeknya proyek super mini ya. Jadi kita bikin base lagi. Terus mau bikin daunnya dari base yang tadi didorong ke kanan terus dipotong. Nah, oh ya ini agak kental. Nih, dorong ke kanan, potong lagi. Karena kita mau bikin yang eh, pipih tapi panjang ya. Sama dorong ke kanan, potong. Satu lagi ya, ini masih ada materialnya. Dorong ke kanan dan potong. Nah, melihat dari gambar referensi lagi ya, daunnya tuh kecil-kecil dan cuma dikit sih daunnya nggak banyak ya. Jadi ini kita ambil si daun yang tadi,
Terus kita akan taruhnya di beberapa titik. Misal di sini ya, sini deh. Ada yang dekat sama kuncup ya. Ini daunnya kita taruh di kuncup. Oh, bentar ya, ini berkelihatan kuncupnya agak kotor. Saya sambil bersihin deh. Taruh di kuncup di sini. Terus daunnya ada yang mau saya taruh juga di dekat bunganya. Ini ambilnya dari atas ya. Dan copot. Dan dia menempel. Wait ya, kita pisahin dulu. Nah, daun yang ini mau saya taruh di dekat bunga yang gede deh. Biar bunga yang gedenya nggak polos amat gitu ya. Saya taruh di sini deh di ujung. Nah, ini direkatkan pakai ini ya, pakai kuas ya. Dalamnya direkatin pakai kuas. Nah, dia harus menempel pokoknya ya. Rekatin pakai kuas. Terus ini saya mau bikin agak meliuk. Nah, sampai tahap ini sih saya udah nggak terlalu melihat bunga sakura aslinya di alam kayak apa ya. Ini lebih ke ngelihat yang ada di kanvas kita ya. Ini lebih bagus dibikin meliuk deh. Gitu. Boleh ya teman-teman. Jadi udah mulai kelihatan beda nih dengan ada tambahan daun. Jadi kita bisa bikin dia lebih hidup ya. Ada daun-daun yang menjulur di beberapa tempat. Oke. Nah, ini saya taruh di bawah sini. Angkat dulu sedikit kelopaknya. Terus ditaruh. Hmm. Dan ujungnya kita rekatin juga ya. Ujungnya direkatkan ke papan biar nggak copot. Nah, sekarang kita tambahin di ranting yang ini nih. Soalnya dia masih polos ya. Kita tambahin daunnya di mana ya kira-kira sini deh. Daunnya nempelnya ke ranting ya, nggak terlalu ke kuncupnya. Nah, kebalik deh. Oke, kita posisikan dulu. Dengan bantuan kuas itu kita bisa lebih apa? Mendorongnya lebih gampang ya. Hmm. Misal ini dikesiniin, terus basahin kuasnya dan sambungin ya daun. Oke, sambungin lagi. Nah, kita bikin sedikit lagi untuk daun biar bisa eh, ada hijau-hijau di bagian atas juga dan seperti biasa ya campur coklat. Nah, ini untuk membuat daunnya lebih lebih tone down lah ya, lebih gelap. Jangan terlalu bright karena kita nggak mau menyaingi warna bunganya. Kita pengen orang lebih banyak, lebih terfokus itu melihat bunganya ya. Jadi bikin daun lagi. Oops. Terus dipotong. Terus bikin lagi. Ini saya bikinnya dari bentuk base aja ya, dipotong. Kita bikin stok aja deh beberapa. Oke. Kalau udah kayak gini tuh bisa sambil ngelamun ya. Kadang-kadang diem aja gitu ya. Sendiri, ngerjain sambil melamun. Atau sambil dengerin podcast biasanya ya. Itu seru sih, menenangkan. Oke, yang ini mau ditaruh di bawah bunga yang ini ya. Jadi bunganya biar terlihat lebih meriah. Kita taruh daun. Terus mungkin mau dibikin agak centil, meliuk-liuk. Nah, boleh ya. Bebas aja. Yo, silakan yang udah nyampe tahap daun, boleh dipasang-pasang. Oh, di atas nih belum ada daunnya. Oke, daunnya. Ini masih ada tahan nafas ya, karena akan agak menjuntai. Mudah-mudahan dia tidak jatuh. Oke, ya, terus tempel. Ini yang coklatnya masih basah ya, punya saya juga. Belum belum terlalu kering kok. Cuman udah aman lah kalau sentuh dikit. Kita masih ada dua lagi, kita tempel ya. Dua terakhir untuk daunnya, tempel di sini deh. Oh ini nih, di batang sebelah sini ya. Biar ada variasi dari batang. Oke. Nah, kita tekan, lalu kita bikin dia meliuk ya.
Boleh juga tahan pakai pisau palet dan dibikin meliuk ke atas, diputar. Ya, kayak gini ya. Ini ujung atasnya nggak saya hmm, tempelkan ke papan karena mau bikin dia agak melayang. Nah, saya cuma make sure aja yang bagian bawah ini sudah merekat ya. Oke, sambil rapiin area lain juga. Oke, last one untuk daun. Tempel ya. Kita perlu tempel kayaknya di sini deh. Dia belum ada daunnya. Tapi di kepanjangan. Jadi ini saya perlu potong dulu omong-omong ya. Karena ternyata terlalu panjang. Oke, kita tukar tangan dulu dan taruh di sini. Ya, intinya dengan bikin project bunga sakura ini, teman-teman bisa berlatih untuk membuat kelopak-kelopak kecil, terus membuat daun kecil dan lebih berlatih kayak komposisi aja ya. Oh ini bagusnya dibikin meliuk ke kanan kah atau ke kiri. Udah enak dipandang apa belum? Minimal sama kita ya, kita udah enak, udah senang, udah sih. Nah, ini teman-teman nanti boleh ya kalau mau tambahin, misalnya ini saya masih ada sisa klaster yang merah ya. Misal mau menambahkan apa namanya? Yang jatuh-jatuhnya gitu ya, daunnya misal. Misal ada yang jatuh di bawah sini, berarti ya kayaknya nambahin putih dulu dikit biar warnanya nggak terlalu tua. Nah, ini aku mau bikin ada kelopak-kelopak yang jatuh ke bawah sini nih. Nih, ada kelopak-kelopak yang melayang, kena angin. Boleh taruh sini ya. Ini ujungnya aja nih yang dikenain. Terus taruh di sini. Ini bentuknya nggak terlalu ada patokan ya. Lebih ke kita taruh aja di sini. Sebagai ceritanya kelopaknya ada yang terbang-terbang gitu ya. Kayaknya harus agak bikin ini ya. Arahnya berlayanan. Nah, terus campur warnanya yang lebih muda misalnya. Ada yang terbang ke sana kemari lah. Ini anginnya lagi kencang nih ya. Di Jepang anginnya lagi kencang. Sakura kan biasanya di Jepang ya. Nah lagi di sini misalnya di spread aja ya. Ini nggak pakai bentuk sih, cuman dari base aja. Terus kita taruh sembarang aja ya. Mungkin ada yang arahnya ke atas, ke bawah gitu ya, bebas. Ini saya taruh arahnya ada yang apa? Ditarik di spreadnya ke kiri, ada juga yang di spreadnya ke arah kanan misalnya. Tuh, jadi penuh ya. Jadi bunganya bisa bervariasi ya bentuknya. Yang lagi ya. Nah, saya tuh lagi menjaga untuk tidak simetris ya, karena kalau simetris kurang alami jadinya. Jadi kita cari tempat-tempat yang bisa agak arahnya lain gitu ya. Misal nih, taruh sini deh. Oke. Bentuknya ke bawah aja ya. Yang atasnya saya biarin clear biar dia hmm, tetap langit aja gitu ya. Nih ada yang kecil, ada yang gede, ada yang tua, ada yang muda, warnanya kita variasikan ya. Nah, ini ceritanya daunnya berguguran. Oke, sekarang sebagai last touch, kita coba lihat lagi kelopaknya tadi ada yang turun-turun lagi nggak, ada yang masih mau dinaikin, dikoreksi. Nah, ini ternyata menempel ya ini tuh. Jadi ini kita ambil sedikit. Kencangin lagi, ada yang belum kencang, kencangin lagi ya. Ada yang bernoda bisa dibersihkan. Tapi kayaknya nih udah sih udah aman. Ya udah nggak terlalu jatuh. Udah bisa dinaikin. Teman-teman bisa pakai variasi misalnya ada tambahan putik di tengahnya. Saya mungkin tengahnya itu sebenarnya ada putik agak gelap itu ya kuning sih. Cuma saya mau tambahin yang pakai yang coklat aja biar ada warnanya aja ya di tengahnya nih. Soalnya ini polos banget tengahnya. Kita pakai ini lagi deh. Pakai plaster ornamen ya. Nih, plaster ornamennya saya ambil sedikit aja nih ya. Sedikit.
kita bikin tengahnya ada titik-titik coklatnya, biar nggak terlalu polos. Atau teman-teman bisa pakai kuning ya, kalau punya cat akrilik kuning, boleh tengahnya diwarnain kuning. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bikin bunga sakura. Simple, kita cuma praktek kayaknya sejam, nggak nyampe ya, nggak nyampe sejam kita praktek. Jadi teman-teman juga pasti bisa mengerjakannya di rumah untuk latihan ya, untuk melancarkan tangannya, terutama yang masih baru banget belajar sculpture painting bisa latihan dengan bunga sakura. Oke, sebentar ya, aku mau cek dulu gimana nih teman-teman ya. Oh iya, Bu Riri pakai putik. Iya, benar bisa pakai putik. Nah, Bu Lydia lagi praktek nggak nih? Oh iya, sudah ada. Wih, sama warna biru nih. Oke, senang banget ya teman-teman bisa praktek. 1, 2, 3. Terima Ini, kasih, Mbak Nisa. Terima thank you ya. kasih, Saya Anissa. tutup. Terima Yuk, kasih. mari. Assalamualaikum. Ya, Bye-bye. assalamualaikum.